Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Jadi kalau sebelumnya itu sebenarnya aku udah pernah bikin konten tentang asetku ya. Tapi sekarang itu kita fokus ke portofolioku di asetku. Kayak gitu. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja. Kita coba pelajarin atau aku kasih tahu ke teman-teman menu apa aja yang ada di sini dan kira-kira kegunaannya apa aja. Nah, kita buka langsung aplikasi asetku. Nah, terus di sini itu kalau kita lihat di bottom menunya itu dia ada home, finance, aset sama my kayak gitu. Nah, aku sebenarnya kurang paham ya kenapa kenapa mereka buat kenapa kayak jadi QI gitu ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat di home ada finance tuh eh, di option yang di atas tuh finance product sama finance. Sebenarnya itu nggak ada bedanya. Finance itu kalau kita buka sama kita klik bottom menu yang finance itu sama aja. Nah, di sini tuh kayak lebih ke berita-berita tentang finansial yang lagi marak gitu. Nah, terus kita balik lagi ke home. Nah, di home ini di sini akan tersedia untuk yang financial product. Nah, financial product ini adalah produk-produk yang dipasarkan ataupun pendanaan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, untuk saat ini memang jadi dari awal aku bilang di sini bahwasanya sekarang itu aku sudah tidak tidak terlalu aktif lagi untuk pendanaan di sini karena memang pendanaannya itu terbatas dan produk-produknya itu cuma ada yang 30 hari. Beda sama yang dulu itu ada yang sampai 1 tahun ataupun 12 bulan kayak gitu. Sementara untuk yang di sini itu regular sama all itu sama aja gitu. Terus kita balik lagi ke menu home. Nah, kalau di produk populer itu kan sekarang itu ada yang 30 hari kayak yang udah aku jelaskan yang kemarin itu. Nah, ini pendanaan yang memang 2 atau 3 bulan terakhir ini tersedia hanya pendanaan 30 hari. Jadi untuk yang lebih dari 30 hari itu nggak ada kayak gitu. Terus kalau yang finance tadi udah aku jelasin. Terus kita balik ke My. Nah, di My ini sebenarnya di sini kita bisa lihat profilnya kita itu kayak gimana. Terus di sini juga ada notifikasi tentang pendanaan-pendanaan yang kita lakukan, status dari pendanaan kita, status terbarunya itu kayak gimana. Nah, di sini dia akan ngasih tahu semuanya kayak gitu. Terus uh, habis itu kita langsung balik masuk aja ke assets ya. Nah, di assets itu jadi untuk teman-teman di sini tuh bisa dilihat angkanya. Di situ tuh sekarang danaku yang ada di aset itu 282 juta. Yang mana total return yang udah aku dapat itu selama ini adalah kurang lebih, bukan kurang lebih, jadi lebih dari 154 juta ya teman-teman. Nah, kapan sih aku mulai pendanaan di asetku ini gitu. Nah, itu bisa kita cek dari sini. Nah, di sini tuh kan sebenarnya keterangannya itu ada ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk reportnya. Cuman bedanya untuk yang report bulanan ini sekarang tuh udah nggak aktif. Aku nggak tahu sebenarnya pertimbangannya kenapa. Cuman yang mau aku kasih tahu dari sini adalah aku itu mulai pendanaan di asetku itu mulai dari Oktober 2020. Terus dengan return pertamaku dalam 1 bulan itu adalah 427.574. Dari situ aku terus menaikkan peminjam atau pendanaanku sampai pada akhirnya itu aku ada di penghasilan sekitar 10.580.214 di September 2021. Nah, setelah ini sebenarnya pendanaanku masih tetap jalan, cuman memang secara report uh, emang udah nggak berfungsi lagi reportnya ini di sini. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Nah gitu. Terus kalau kita mau bedah untuk yang pendanaan-pendanaan yang pernah kulakukan itu, kita bisa lihat dari transaction history. Nah, dari history ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, di sini itu kalau teman-teman lihat semuanya itu dulu sebelum ada peraturan yang terbaru di bulan Mei tentang penetapan pajak untuk P2P lending itu, kita itu kalau uh, yang kita dapatkan itu sekitar 19 juta ya nanti kita terima semuanya 19 juta, tapi per bulan Mei. Nah, kalau kita lihat di sini itu yang kita lihat yang bulan Mei ya. Nah, bulan Mei itu udah mulai dikenakan pajak. Contohnya itu kalau kita lihat yang paling atas ini kan aku itu modal sama
modal sama bunga itu dapatnya itu 19.669.910 gitu. Tapi karena dipotong pajak akhirnya itu jadi 19.492. Tapi itu untuk keterangan pajaknya jangan khawatir, sebenarnya dia ada kok keterangannya. Kita buka aja langsung ke detailnya. Nah ini, nah jadi untuk pendanaanku di sini itu contohnya itu aku mendanain dengan 19.079.999 dengan lama pendanaannya itu adalah 2 bulan. Nah itu tenornya 2 bulan. Terus pajaknya 176.000, yang mana sebenarnya ekspektasi dari returnnya itu 589, tapi setelah dikurangi jadinya itu kena, makanya di sini kan 19.492.000 setelah tax kayak gitu. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi untuk di asetku ini sebenarnya ini salah satu aplikasi pendanaan peer-to-peer lending konsumtif yang paling bagus ya menurutku sampai saat ini, dengan pengalamanku mulai dari Oktober 2020 itu berarti udah sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Dan ini tuh sebenarnya returnnya itu lumayan banget, apalagi waktu di awal-awal. Nah kalau ini yang terakhir kali kan kita lihat di sini itu masih ada yang aktif ya. Untuk pendanaanku itu bunganya terakhir itu cuma 19,5% per tahun kayak gitu. Sementara kalau coba kita bedah dari transactionnya selama ini, dulu pernah sampai 26% sebenarnya, dan di situ adalah hal yang paling menguntungkan ya. Jadi di mana-mana kita kalau yang namanya investasi pasti pengennya itu untung setinggi-tingginya, meskipun sebenarnya harus kita perhatikan bahwasanya ketika returnnya itu tinggi maka resikonya juga tinggi. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar kayak gitu untuk memilih pendanaan yang diinginkan kayak gitu. Nah ini kan kalau aku lihat tuh di 2021, coba kita lihat yang di 2020. Nah dari Desember 2021 deh. Nah di sini itu kan ada pendanaan yang 25 juta. Kita lihat dari yang Desember 2021 ya. Nah ini itu returnnya itu masih tinggi 25,2%, jadi lumayan banget ya. Jadi pada saat itu memang aku itu memutuskan untuk banyak investasi di sini karena kebetulan memang, tapi aku juga mikir sih tentang resikonya sendiri, tapi aku udah siap untuk resiko yang harus kutanggung pada saat itu. Nah itu paling tinggi 25,2. Coba kita lihat ini tuh 24 kali aja, ada yang lebih tinggi kali ya. Ini 18, kayak nggak ada lagi deh, itu udah yang paling tinggi. Nah ini tuh untuk yang 22 hari lumayan dia 16% kayak gitu. Nah jadi teman-teman yang mau aku sampaikan saat ini adalah aku bakal ngasih tahu sebenarnya ini tuh masih sangat direkomendasikan, cuman memang dalam arti ini tuh tergolong yang paling aman untuk P2P konsumtif. Jadi apa sih P2P konsumtif itu? P2P konsumtif itu kita benar-benar mendanain perseorangan, benar-benar ke orang yang mau menggunakan dananya itu untuk untuk kebutuhan pribadi. Dalam hal misalnya dia ya mau beli handphone atau mau beli apa ya, dia bisa benar-benar beli ya pakai uang yang kita kasih kayak gitu. Nah kalau yang satu lagi itu kan yang sifatnya produktif. Biasanya kalau produktif itu kita mendanai perusahaan atau UMKM yang mana dia itu akan menggunakan uangnya untuk memperbesar produksi ataupun untuk berjalannya satu usaha kayak gitu. Nah kalau contoh untuk yang pendanaannya sendiri, sebenarnya pendanaan di sini itu udah pernah aku jelasin di video yang sebelumnya. Nah teman-teman bisa lihat di another video ya. Di sini itu sebenarnya sekarang itu yang untuk ya 30 hari itu dia returnnya itu 4,2%. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan 4,2% itu sebenarnya dia itu untuk yang kita coba buka untuk kebetulan hari ini aku ada pendanaannya, dan pendanaannya itu cuman dapatnya sedikit karena memang udah terbatas. Nah ini kalau kita klik sebenarnya Fund Now dia itu udah nggak ada lagi listing dari orang yang mau meminjam karena semua pendanaannya itu udah full gitu.
Nah ini tuh udah habis, all borrowers have been selected, jadi udah semua pendanaannya itu udah full, udah semua udah ada yang ngasih pinjaman kayak gitu. Tapi kita coba untuk yang aku lakukan pendanaan tadi pagi ya. Nah ini dari notifnya kan payment successfully in pendanaan. Nah aku cuman melakukan pendanaan 2 juta kayak gitu. Terus aku jelasin kalau pendanaan sekarang itu kayak gimana sih, Eh, caranya kayak gitu, bukan caranya, cara ngelihat reportnya gitu. Nah kalau kita lihat, kita buka salah satu pendanaan yang kulakukan hari ini tuh. Nah ini aku lakukan hari ini. Kalau kita lihat di sini kan dia funding termnya itu tanggal 26 bulan 6, berarti hari ini ya, hari Minggu tanggal 26 bulan 6. Nah aku melakukan pendanaan itu cuma 2 juta doang, tapi aku harus yang namanya itu credit default insurance premium itu aku harus alokasikan 60.000. Ini by system, jadi ini kayak semacam kita ngebayarin dulu untuk si asuransinya, tapi pada akhirnya ini nanti akan dikembalikan kayak gitu. Terus habis itu nanti dari hasil pendanaan ini kita akan dapatkan senilai 84.000 untuk total expectation earningsnya kayak gitu. Berarti nanti yang kita terima itu 84.000, tapi kalau kita potong sama pajaknya itu kan dia 60.000 ya. Dan ini untuk 1 bulan, berarti cuma sekitar 20.000 kayak gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung 20.000 itu berarti sekitar 1% per bulannya. Berarti kalau 12 bulan berarti sekitar 12%. Tapi di sini tuh kita udah nggak ada lagi fitur untuk perpanjangan secara otomatis. Jadi ya kalau kita udah pendanaan, nanti uang kita itu akan dikembalikan. Ya kalau kita mau lakukan pendanaan lagi, ya kita lakukan pendanaan ulang, yang mana kita harus rebutan. Kenapa kita harus rebutan? Karena memang kuotanya saat ini sangat-sangat terbatas. Jadi untuk pendanaan di sini itu kita itu pilih dulu nanti. Kalau dari depan itu contohnya itu dari sini kita masuk ke sini, terus nanti fund now, terus nanti akan keluar listing orang yang mau kita kasih pendanaan. Terus habis itu kita pilih, setelah kita pilih terus nanti kita lakukan pembayaran. Nah setelah lakukan pembayaran baru dia nanti akan muncul di listing yang di sini kayak gitu. Nah di listing ini, makanya ini untuk aku itu pendanaan yang 30 hari. Selebihnya itu aku ini udah pendanaan yang lama sih gitu. Kayaknya itu aja yang bisa aku share hari ini. Kalau ada pertanyaan atau mau di review tentang peer to peer lending, bisa di komen, karena sebenarnya aku punya beberapa peer to peer yang mau aku review juga kayak gitu, tapi mungkin akan secara bertahap. Makanya kalian itu bisa pantengin supaya kalian tahu update dari aku kayak gitu. Itu aja, thank you, bye.